Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer, kelas A, angkatan 2020. Baik, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan algoritma penjadwalan CPU. Di dalam algoritma penjadwalan CPU terbagi beberapa jenis, yaitu pertama algoritma first come first served atau biasa disingkat FCFS. Yang kedua yaitu shortest job first atau biasa disingkat dengan SJF. SJF ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu non-preemptive dan preemptive. Yang ketiga yaitu priority scheduling, dan yang keempat yaitu round robin. Baik, yang pertama yaitu first come first served atau biasa disingkat FCFS scheduling, di mana proses yang akan datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Sebagai contoh, berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Tentukan rata-rata waktu dengan algoritma FCFS. Di sini terdapat tabel proses, arrival time, dan burst time. Baik, kita ke Gantt-chartnya. Pada waktu ke 0, P1 mulai dieksekusi. Pada waktu yang kedua, P2 masuk ke dalam antrian. Pada waktu yang ketiga, P3 masuk ke dalam antrian. Pada waktu yang kelima, P4 masuk ke dalam antrian. Dan pada waktu ke-9, P5 masuk ke antrian. Pada waktu yang ke-12, P1 telah selesai dieksekusi, dan yang akan dieksekusi lagi yaitu P2. Dan yang menunggu di dalam antrian yaitu P3, P4, dan P5. Pada waktu ke-20, P2 telah selesai dieksekusi, dan yang akan dieksekusi lagi yaitu P3, dan yang menunggu di dalam antrian yaitu P4 dan P5. Pada waktu ke-25, P3 telah selesai dieksekusi, dan yang akan diproses lagi yaitu P4, dan yang menunggu di dalam antrian yaitu P5. Pada waktu ke-27, P5, P4 telah selesai diproses. Selanjutnya yang akan diproses yaitu P5. Pada waktu 28, P5 telah selesai diproses. Jadi waktu tunggu yaitu P1 sama dengan 0 karena langsung diproses. P2 diproses pada waktu ke-12 dan telah masuk di dalam antrian pada waktu yang kedua, jadi 12 kurang 2 sama dengan 10. P3 masuk diproses pada waktu 20 dan masuk ke dalam antrian pada waktu yang ketiga, jadi 20 kurang 3 sama dengan 17. P4 diproses pada waktu ke-25 dan telah masuk di dalam antrian pada waktu 5, jadi 25 kurang 5 sama dengan 20. P5 telah diproses pada waktu ke-27 dan telah masuk di dalam antrian pada waktu 9. Jadi 27 kurang 9 sama dengan 18. Jadi jumlahnya yaitu 65. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 65 bagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Baik, yang kedua, algoritma yang kedua bagian A yaitu shortest job first atau SJF non-preemptive, di mana jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil atau pendek akan dilayani lebih dulu. Contoh, gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses dengan algoritma SJF non-preemptive. Berikut adalah Gantt chart-nya. P1 sama dengan 0 karena
langsung diproses. P2 diproses pada waktu ke-20 dan telah masuk dalam antrian pada waktu 2, jadi 20 kurang 2 sama dengan 18. P3 diproses pada waktu 15 dan telah masuk pada antrian pada waktu yang ketiga, jadi 15 kurang 3 sama dengan 12. P4 diproses pada waktu 13 dan telah masuk pada antrian pada waktu 5, jadi 13 kurang 5 sama dengan 8. P5 diproses pada waktu 12 dan telah masuk di dalam antrian pada waktu 9, jadi 12 kurang 9 sama dengan 3. Jadi jumlahnya yaitu 41. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 41 bagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Algoritma yang kedua bagian B yaitu Shortest Job First atau SJF primitif. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana burst-time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ atau antrian. Contoh, tentukan rata-rata waktu tunggu. Proses dengan algoritma SJF primitif. Berikut adalah gancarnya. Jadi di sini rata-rata waktu tunggu yaitu 27 bagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Baik, algoritma yang ketiga yaitu priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Contoh, gambarkanlah gancar dan tentukanlah rata-rata waktu tunggu. Berikut adalah gancarnya dan waktu tunggu. P1 sama dengan 6, P2 0, P3 16, P4 18, dan P5 1. Jadi jumlahnya yaitu 41. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 41 bagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Baik, algoritma yang keempat yaitu round robin scheduling. Penjadwalan round robin atau biasa disingkat dengan RR ini dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu, sehingga pergiliran untuk eksekusi tersebut seperti gelang. Contoh, tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma round robin. Di sini terdapat tabel proses di mana P1 dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 10. Jadi selanjutnya waktu tunggu P1 sama dengan 6, P2 4, dan P3 7. Jadi jumlahnya yaitu 17. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 17 bagi 3 sama dengan 5,66 milidetik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.